Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Citalang. Ini channel informasi. Ini informasi kita nih sekarang lagi sama Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Waduh, ini tingkatnya level lagi biasanya Pak. Saya Pak Kades kan sama kan orang-orang tokoh-tokoh masyarakat sekarang. Bangga Pak bisa ketemu langsung dengan kepalanya langsung, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak yang krusial menurut saya Pak. Memang penting ditanyain. Yang pertama itu pertanyaan saya masalah potensi wisata Pak. Potensi wisata kan banyak nih. Kadang saya jujur ya Pak ya, ini kan pemuda dari Sungai Tebal saya Pak. Nah, dari Sungai Tebal, dusun Sungai Tebal, kami mempunyai potensi wisata yang sangat luar biasa sebenarnya Pak. Tapi saya berpikir ya, ini pribadi belum maksimal. Iya, belum dimaksimalkan. Karena di situ ada air panas, Pak. Itu ada air panas, di situ ada air terjunnya, bahkan di situ bisa dibuatkan kolam pemandian air panas murni dari bawah tuh. Dan lokasi pun nggak terlalu jauh, Pak. Masuk ke dalam itu 1 kilo. Daerah mana tuh? Daerah dusun Sungai Tebal di BBI. Nah, Sungai Tebal. Jadi kalau misalnya akses jalan, kan akses jalan itu jelek tuh Pak. Kalau akses jalan itu bagus, mungkin 10 menit nyampai Pak masuk ke dalam. Nah, itu yang pertama Pak. Gimana pendapatnya Pak? Gitu. Terima kasih Bapak ya dengan Haji Abdul Ghani ya. Haji Abdul Ghani, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin. Pertama sekali ingin menyampaikan apresiasi dengan Mas siapa namanya? Mas Diki Pak. Mas Didi. Terima kasih banyak Pak. Ya, Mas. Yang telah menginisiasi, mempromosikan objek wisata di Kabupaten Merangin, khususnya di wilayah Kecamatan Lembah Masurai. Spesifikasinya Desa Tuo, Dusun Lembang. Terkait dengan objek wisata di daerah di sini, di Desa Tuo, pertama yang ini Sigerincing. Ini cukup bagus. Kenapa cukup bagus? Pertama ini mengandung multidimensi. Pertama ada sebagai objek wisata, yang kedua ada sebagai generator pembangkit tenaga listrik. Nah, iya benar ya. Nah, ini luar biasa. Nah, untuk generator, untuk pemanfaatan air terjun tersebut untuk pembangkit tenaga listrik sudah berjalan, sudah bagus, sudah oke. Bahkan tadi Kepala Desa menyampaikan bahwa penghasilan dari sewa listrik dari desa ini 1 bulan mencapai 12 jutaan, itu sudah bersih di sisa daripada operasional. Nah ini artinya luar biasa kan, luar biasa. Nah sekarang tinggal bagaimana kita menciptakan, menata lingkungan air terjun ini yang bagus, yang indah. Ini luar biasa, tidak semua daerah memiliki di Kabupaten Merangin. Ini sudah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan untuk kita, difasilitasi oleh Allah. Nah, ini untuk kehidupan masyarakat kan begitu. Di samping diberikan alam yang indah, luas, subur, juga dikasih dengan sumber daya alam. Ini sumber daya energi kan itu. Nah, ini bagus sekali. Tinggal bagaimana penataan di sekitar ini sehingga orang datang ke sini itu adalah nyaman, nyaman, akan merasakan refresh terutama dari hasil capek kerja, baik petani, pedagang, pekebun maupun pegawai. Jadi ke sini bisa nyaman gitu ya, nyaman. Kemudian yang kedua, ini diharapkan nantinya ke depan bukan hanya melihat air, tetapi melihat ada budayanya di sini. Ada sajian budayanya, ada kulinernya, kemudian ada hortikultura apa yang bisa sekitar ini, sehingga nanti akan menjadi objek wisata agro, agro. Jadi mereka datang ke sini di samping menikmati air terjun, mandi, mungkin ada fasilitas bagaimana ininya, kemudian ada melihat budayanya, tari tradisional, kemudian bisa metik-metik apa yang ada di sini, termasuk menikmati kuliner-kuliner di sini. Tentunya itu harus ada promosi keluar. Nah, promosi keluar, setelah ada promosi nanti dijadwalkan. Setiap minggu tuh hari apa saja yang dibuka secara fair, secara umum, sehingga pada hari itu kuliner ada, segala macam ada. Kenapa? Kalau setiap hari orang jualan, belum tentu jumlah pengunjung datang. Tetapi kalau dibikin jadwalnya, misalnya hari Kamis atau Sabtu,
menjelang weekend di sini. Ya. Kalau hari Sabtu mah datang ke sini ada tariannya, ada kulinernya, ada apanya kan kayak itu. Karena kita belum ramai kan begitu. Ya. Nah, nanti kalau sudah tertarik orang itu tambah harinya. Kalau pertama misalnya sebulan sekali atau seminggu kali yang ada yang kayak itu, nah mungkin bisa tingkatkan. Akhirnya nanti sudah menjadi kebutuhan masyarakat akan dibuka setiap hari kayak di kota-kota. Oh iya, Pak. Nah, yang kedua, tadi ada salah satu tempat lagi apa namanya? Itu air panas apa namanya, Bro? Nilo Sungsang namanya. Air panas Nilo Sungsang. Air panas Nilo Sungsang. Ya. Itu berarti gandum belerang ya, Ya, dari gunung. belerang. Nah, itu sangat bagus sekali. Kenapa? Sekarang masyarakat sudah banyak yang beralih berobat melalui terapi alami. Oh iya, Ya. masuk nian itu. Jadi rematik, intok, kemudian sakit badan dan sebagainya, ini lebih bagus terapi melalui air hangat. Oke, ya. Tinggal bagaimana kita mendesain, nanti bikin kolamnya, kolam 1, kolam 2, kolam 3, kemudian kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kolam 1, kelas 2, kelas 3 itu maksudnya kolam pertama panasnya sekian derajat, Ya, benar, tapi Pak. harus punya termometer. Ya, Suhu. itu. Nah, berapa panasnya? Ya, Kolam 2 agak panas sedikit. Ya. Yang ketiga hangat-hangat kuku. Ya, nah, ya. tinggal milih mau air hangat yang mana. Ya. Nah, kan Benar, gitu. Pak. Itu yang kedua harus ada kelasnya. Bagaimana maksudnya? Kelasnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 misalnya kedalamannya 1 meter. Nah, atau kelas 2 kedalamnya setengah meter, kelas Ya. 3 kedalaman 40 cm itu kelas anak-anak. Ya. Nah, Pak. nanti akan dikejar orang. Kenapa? Itu sangat butuhkan untuk terapi. Ya, bahkan gatal-gatal segala macam Hilang lah ya. hilang. Di itu. Jawa kan kayak gitu. Ah, ya, Kalau benar, Bapak benar. pulang ke Bandung, Bapak pasti mandi di air panas. Sama Galung, betul Bu. orang Sunda ya, Pak ya? Sunda. Sama juga kita waktu itu. Oh gitu. Saya Kuningan, Pak. Kuningan. Oh, Bapak Tasik. Oh, Tasik, Di ya. Sinapana Galunggung. Oh. Nah, begitu. Aku Jadi, kenal. Ya. nah, ini yang tidak ada. Oke. Yang tidak air hangat itu tidak ada. Kalau ada itu nanti silakan pengelolaannya boleh oleh kelompok sadar wisata, Ya. Darwis ya. ya Darwis, boleh oleh pemerintah desa, Ya. atau paguyuban, atau pemerintah daerah. Yang jelas sekarang mendorong bagaimana dikelola oleh masyarakat. Ya. Ini sangat baik sekali, tentu akan dapat respon dari pemerintah daerah. Kenapa? Karena visi misi Kabupaten Merangin adalah unggul bidang pertanian dan pariwisata. Artinya, ketika itu keluar dengan baik, diajukan ke pemerintah untuk mendapatkan dukungan, akan mendapat respon yang baik. Karena itu mendukung visi misi pemerintah Kabupaten Merangin. Ah, ya pasnya ya. Ya. Jalan berarti apa ya? Nah, artinya apa yang jadi kendala sekarang? Kan begitu. Ya, benar, Pak. Benar. Nah, yang jadi sekarang kendala adalah jalan. Berarti yang diusulkan adalah bagaimana pembuatan jalan atau perkerasan jalan atau pelebaran jalan atau apa jalan sesuai dengan apa. Nah, maka kalau dikelola oleh kelompok masyarakat, kelompok membuat proposal ke bupati. Oh, gitu. Nah, satu. Yang kedua dimasukkan di dalam musrenbang desa. Ya, benar. Musyawarah rencana pembangunan di desa. Dimasukkan itu di bidang pariwisata. Ya. Kenapa? Dalam pembahasan musrenbang itu ada bidang pembangunan, ada bidang pariwisata, ada perikanan, ada perkebunan, pertanian, kepemudaan, pendidikan dan sebagainya. Berarti yang itu dimasukkan kepada bidang pariwisata. Oke. Nah, kebutuhan bidang pariwisata dan sebagainya. Nanti itu akan larinya ke Dinas Pariwisata. Ya. Akan menjadi program kerja Dinas Pariwisata Kabupaten. Oke. Nanti akan dilihat apanya yang harus kita bina. Apanya harus dikembangkan. Apakah cukup mereka masyarakat mengembangkan sendiri kalau sudah mandiri, atau harus campur tangan pemerintah daerah supaya lebih maju lagi. Ya, benar, Pak. Nah, maka nanti akan muncul multiplier efeknya. Oke. Nah, pertama sebagai objek wisata, kedua sebagai sarana medis, Ya, untuk ya. itu. Yang ketiga nanti akan muncul daripada kontribusi yang datang ke situ. Yang keempat nanti akan
muncul daripada penghasilan UMKM, Benar-benar. ya, jualan-jualan apa dan sebagainya, tentu